Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi faktor strategis yang ada di dalam analisis SWOT. Kalau kita mengerjakan analisis SWOT, maka ada faktor strategis internal di mana isinya ada strength yaitu faktor kekuatan dan weakness adalah faktor kelemahan. Selain itu juga ada faktor strategis eksternal di mana di dalamnya ada opportunity artinya peluang dan threats artinya ancaman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengisi faktor strategis tersebut? Dari mana sumbernya? Ada beberapa cara untuk mengisi faktor strategis tersebut, di antaranya menggunakan 6M. M yang pertama adalah man, artinya merujuk kepada sumber daya manusia atau tenaga kerja. M yang kedua adalah mesin, artinya merujuk kepada mesin atau peralatan. M yang ketiga adalah money, artinya keuangan. M yang keempat method, artinya prosedur atau sistem ya. M yang kelima adalah material, artinya bahan baku. M yang keenam market, artinya pasar. Nah, kalau kita berbicara pasar, maka bagaimana cara memasarkannya? Teknisnya adalah sebagai berikut. M yang pertama adalah man. Kalau kita bicara man, maka kita berbicara tentang kompetensi pegawai. Kompetensi pegawai ini kalau sudah bagus, maka kita masukkan ke dalam strength. Tetapi kalau kompetensi pegawai itu masih rendah, maka kita masukkan ke dalam weakness ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kompetensi pegawai ini sangat mempengaruhi citra perusahaan. Misalnya saja, sebuah hotel yang sudah bagus tetapi toiletnya sangat kotor, tentunya akan mempengaruhi citra perusahaan. Sebaliknya, kalau pelayanannya bagus juga akan menghasilkan citra positif bagi perusahaan. Selain kompetensi pegawai, dapat juga kita telaah dari kepemimpinan. Perlu juga diketahui, pemimpin dan kepemimpinan adalah hal yang berbeda. Pemimpin adalah orangnya, kepemimpinan adalah cara dia memimpin. Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan kinerja yang positif. Nah, kalau dia baik, kita masukkan kepada strength. Kalau dia kurang baik, umpamanya otoriter, maka dia masukkan aja ke dalam weakness. M yang kedua adalah mesin. Bagi perusahaan tekstil, maka mesin ini menjadi faktor strategis yang sangat penting ya. Nah, kalau bagi destinasi wisata, mungkin bukan mesin tetapi fasilitas pendukung. Apakah di sana ada musola, apakah ada tempat toilet. Nah, ini untuk destinasi wisata. M yang ketiga adalah money. Nah, di sini bukan saja banyaknya uang, tetapi bagaimana sistem distribusi uang itu. Misalnya, sebuah perusahaan menghasilkan banyak uang, tapi seluruh pendapatannya dia serahkan ke pusat. Pada saat bagian operasional membutuhkan uang, maka dia harus mengajukan. Nah, kalau birokrasinya sangat kental, maka ini bisa masuk ke weakness. Tetapi kalau umpamanya birokrasinya lancar, maka dia masukkan ke dalam strength. Nah, seperti kita ketahui, kalau umpamanya birokrasinya seret, tentunya para manajer sulit untuk berkreasi dan berinovasi. Takut-takut kalau dia ngajukan ditolak ya. M yang keempat adalah method. Kalau metodenya sudah bagus, maka kita masukkan kepada strength. Kalau metodenya kurang bagus atau tidak memiliki prosedur, maka kita masukkan ke weakness. Seperti kita ketahui bahwa metode ini sangat mempengaruhi apa tuh perilaku. Saya contohkan begini. Dulu di PT Kereta Api, kalau kita mau memesan karcis, maka kita berhadapan dengan para calo. Karena apa? Penjual karcis dan calo ini ada kerjasama, ada indikasi kerjasama. Tetapi pada saat kepemimpinan Yonan,
pada saat itu Yonan menjadi direktur utama PT Kereta Api, dia buat sistem atau prosedur sehingga celah untuk kerjasama dengan calo tertutup. Ya, kalau kita sekarang mau ke stasiun tidak ada lagi calo. Ini semua karena ada prosedur atau sistem yang dibuat dengan baik. M yang berikutnya adalah material. Bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sebuah produk, misalnya perusahaan tekstil atau pembuat roti, maka material atau bahan baku ini menjadi faktor strategis. Tetapi kalau umpamanya di destinasi wisata ini tidak masuk kepada faktor strategis ya, bahan baku ini. M yang terakhir adalah market, artinya pasar. Nah, kalau kita berbicara pasar, maka kita harus melihat bagaimana konsep pemasarannya. Apakah konsep pemasarannya sudah efektif atau belum? Nah, kalau dia belum, maka kita masukkan quickness. Tapi kalau umpamanya dia sudah efektif, kita masukkan kepada strength. Makna efektif dalam pemasaran tersebut bukan berarti banyaknya pemasaran yang dilakukan. Tapi apakah pernah konsep pemasaran itu dilakukan evaluasi? Misalnya dari mana pelanggan itu tahu produk kita? Apakah dari iklan atau dari mulut ke mulut? Jika tidak pernah melakukan evaluasi, mungkin saja kita masukkan ke dalam weakness. Nah, ada pertanyaan. Apakah di dalam mengisi faktor strategis itu harus selalu mengacu kepada 6M? Tidak juga, itu adalah salah satu alternatif. Misalnya jika kita melakukan analisa tentang destinasi wisata, kita bisa menggunakan 6M atau 6M plus 4A atau hanya 4A ya. Misalnya atraksi, akses, amenities, and ancillary services ini bisa kita gunakan. Hanya saja untuk akses adalah faktor eksternal karena akses itu tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal itu ada opportunity dan ada weakness. Nah, opportunity ini adalah sebuah peluang yang bisa kita tangkap. Misalnya begini ya, kalau kita memiliki sebuah kantin, kalau kita dekat dengan sekolahan, maka sekolahan itu adalah peluang kita. Atau kalau kita memiliki sebuah hotel, kalau hotel ini dekat dengan pusat bisnis, maka pusat bisnis itu adalah peluang kita. Nah, sekarang ancaman atau threats ya. Nah, kalau ancaman ini biasanya adalah kompetitor atau umpamanya situasi dan kondisi politik yang ada saat ini. Nah, demikian ya kira-kira cara mengisi faktor strategis ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.